Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti Renita. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan mengenai ROA. ROA merupakan indikator yang dapat menunjukkan profitabilitas perusahaan terhadap nilai asetnya. ROA juga menyediakan informasi mengenai beberapa efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. ROA juga dapat ditampilkan dalam suatu presentase. Manfaat ROA. Pertama, sebagai alat analisis untuk menilai efisiensi penggunaan semua aset perusahaan untuk kebutuhan produksi atau penjualan. Kedua, sebagai pertimbangan bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengkonversi aset menjadi profit. Ketiga, sebagai indikator keberhasilan manajemen perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Keempat, dijadikan sebagai tolak ukuran apakah perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik di masa depan atau tidak. Kelima, menjadi cerminan kinerja profitabilitas manajemen perusahaan dibandingkan dengan pencapaian profitabilitas perusahaan lainnya. Rumus ROA. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dibagi total aset rata-rata. ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga atau 1 dikurang tingkat pajak dibagi total aset rata-rata. Contoh, misalnya saja membandingkan ROA antara PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP dengan PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Keduanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fast moving consumer goods atau FMCG. Perusahaan C memiliki aset 400 juta rupiah dengan laba bersih 60 juta pada tahun 2019. Sementara di tahun yang sama, perusahaan D dengan total aset 300 juta rupiah mencetak laba bersih 50 juta rupiah. Bila dilihat dari ilustri di atas, perusahaan C tercatat menguntungkan karena mencetak laba lebih besar. Namun, benarkah demikian? Anda bisa mengecek dengan menghitung ROA dari masing-masing perusahaan. ROA perusahaan C 60 juta dibagi 400 juta dikali 100 sama dengan 15%. ROA perusahaan D 50 juta dibagi 300 juta dikali 100 sama dengan 16,6%. Dari perhitungan menggunakan rumus ROA di atas, bisa terlihat perusahaan C kalah efisien ketimbang perusahaan D. ROA perusahaan C sebesar 15%, sementara perusahaan D sebesar 16,6%. Sehingga bisa disimpulkan, dengan total aset yang tak sebesar perusahaan C, perusahaan D bisa mencetak laba yang lebih besar ketimbang perusahaan C. Hal yang sama berlaku sebaliknya, dengan total aset yang lebih besar, ternyata perusahaan C mampu mencetak laba yang nilainya lebih besar ketimbang perusahaan D. Analisis ROA. Menurut Sarman 2015, terdapat 3 cara menganalisis ROA. Pertama, intracompany analysis, kedua ada trend analysis, ketiga ada industry comparison. Variabel yang mempengaruhi ROA. Operating leverage. Operating leverage menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan. Siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk mencakup beberapa tahap. Pertama, tahap perkenalan atau introduction. Kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Keempat, tahap penurunan atau decline, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.